Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam belajar bahasa Jawa. Bab yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pacelaton atau percakapan. Kita belajar tentang pangerten, titian, tulodo, paugeran nyemak, lan nulis, pengertian, ciri, contoh, aturan menyimak, dan menulis. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Pelajaran hari ini tertulis dalam dua bahasa atau bilingual. Yang tercetak putih bahasa Indonesia, bahasa Jawa, yang tercetak kuning bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Purwoko, pengantar. Pacelatonan yaiku rembugan antarane wong loro utawa luwih ngenani sawijine bab. Sajrone rembugan ana paugeran sing kudu digatekake, yaiku unggah-ungguh basa. Antarane kanca sekolah utawa umure sakbaraan bisa nggunakake basa ngoko. Dene basa kang digunakake pacelatonan bocah marang wong kang luwih tuwa nggunakake basa krama. Percakapan adalah diskusi antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Dalam berdiskusi ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu kesantunan berbahasa. Antara teman sekolah atau teman sebaya bisa menggunakan bahasa ngoko. Adapun bahasa yang digunakan dalam percakapan anak dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa kromo atau bahasa yang sopan santun. Contoh digambar, Upin dan Ipin sedang ngobrol, berarti mereka pakai basa ngoko. Kenapa? Karena mereka teman sebaya, mereka saudara. Kapan kita menggunakan basa kromo? Kita lihat di gambar. Di situ ada anak-anak sedang melakukan percakapan dengan orang yang lebih tua. Maka anak yang kecil, yang usianya lebih muda menggunakan basa kromo, sementara orang yang lebih tua menggunakan basa ngoko terhadap yang lebih muda. Itu unggah-ungguhing basa. Nalika omong-omongan marang wong liya, tata krama kang perlu digatekake yaiku ngerti undha-usuk basa, mangerteni sapa kang diajak guneman, milih tembung kang bener lan pener nalika micara, aja seneng ngeguyu wong liya, gelem ngandani wong kang durung bisa, yen anggone guneman karo ngadeg, becike tangan ngapurancang, awak rada mbungkuk lan pandulu madhep sing diajak guneman. Yen arep pinter basa kudu latihan. Saat berbicara dengan orang lain anak-anak, etika yang perlu diperhatikan adalah 1. Mengetahui tata bahasa. 2. Tahu siapa yang harus diajak bicara. 3. Memilih kata yang tepat dan benar saat berbicara. 4. Tidak suka menertawakan orang lain. 5. Bersedia memberitahu orang yang belum mampu. 6. Jika kita berbicara sambil berdiri anak-anak, yang terbaik adalah tangan tergenggam, tubuh sedikit membungkuk, dan menghadap orang yang kita ajak bicara. Yang ketujuh yang perlu kita perhatikan, mahir dalam bahasa membutuhkan pelatihan anak-anak. Enggak ditinggal tidur semalam bangun langsung bisa. Butuh latihan, butuh belajar. Budi pakertine wong kang nindakake pacelatonan. Budi pekerti orang yang melakukan percakapan anak-anak. Guneman ora waton guneman, nanging guneman kudu nganggo waton. Apa itu? Bicara bukan bicara hal yang buruk, tetapi berbicara itu harus dengan aturan, ada aturannya. Tidak sembarang bicara. Ngadeke, lungguhe, obahe tangan, uga becik nganggo waton. Ngadeke, lungguhe, obahe tangan, uga becik nganggo waton. Berdiri, duduk, gerakan tangan diusahakan sesuai dengan aturan. Yang selanjutnya, suwarane banter lirihe becik nganggo waton. Apa itu?
suaranya, kenyaringan suaranya itu diusahakan sesuai dengan aturan. Coba anak-anak lihat gambar yang ini. Ada gambarnya yang sedang marah ini, besungut dalam basa Jawa. Itu saya silang. Pola tani utawa pasuryan uga nganggo waton. Aja nganti mencereng-mencereng umpamane. Di mimik wajah juga ada aturannya. Contoh, jangan memasang muka acuh tak acuh. Gambar selanjutnya, orang teriak-teriak tapi disilang, berarti dilarang berteriak-teriak. Intonasi ini uga nganggo aturan. Ora angger bengak-bengok. Intonasinya atau lagunya juga mengikuti aturan. Jangan berteriak-teriak. Hal selanjutnya yang perlu Bapak terangkan ke anak-anak, titikan teks pacelaton, ciri teks percakapan. Yang pertama, katulis kanthi wujud dialog, ditulis dalam bentuk dialog. Seperti apa sih bentuk dialog itu? Ini tulodoni. Antaranya Ferry dengan Bapak. Ferry mengatakan, badhe tindak pundi Pak? Bapak menjawab, Bapak arep bayar tagihan listrik menyang kantor PLN. Nah, bentuk seperti ini namanya bentuk dialog. Gunakake ukara kondo, menggunakan kalimat langsung. Bagaimana kalimat langsung? Tulodone kaya mengkini. Ada tanda petik pembuka, badhe tindak pundi Pak, tanda petik penutup. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang biasa kita sampaikan ketika kita melakukan percakapan dengan orang lain sehari-hari. Misalnya ketika kita ngobrol sama orang tua kita di rumah, ngobrol dengan teman di sekolah, itu namanya kalimat langsung. Isine pangajak lan panerang, terdiri dari orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Di contoh yang Bapak sertakan ini ada Ferry dan Bapak. Ferry yang mengajak bicara, Bapak orang yang diajak bicara. Cacahing paraga loro utawa luwih. Jumlah karakter atau tokoh adalah 2 atau lebih. Contoh yang Bapak berikan ini ada 2 orang, tapi kalian bisa menggunakan lebih dari 2 orang, atau kalian temui nanti di beberapa contoh yang lain di bukumu, misalnya itu ada lebih dari 2 orang. Nggak bisa 1 orang, karena 1 orang kan nggak bisa ngobrol sendiri. Gunakake ukara cekaos, menggunakan kalimat pendek dan singkat. Tulodone iki, badhe tindak pundi Pak. Ini adalah kalimat yang pendek dan singkat. Itu dia ciri-ciri teks percakapan. Supaya kamu lebih memahami, Bapak sertakan tulodo pacelaton antarane kanca sekolah utawa umure sakbaraan. Contoh percakapan antara teman sekolah atau teman sebaya. Ini percakapan 2 orang, Fani dan Dara. Perhatikan baik-baik ya. Dara, ayo sarapan dhisik sadurunge mangkat. Wegah, aku jelek sarapan ing omah. Mengko aku jajan ae. Aja ngono to, eman-eman iki segane ora ana sing mangan. Iya ya. Ayo wis, ndang mangan terus budal. Tulodo pacelaton antarane bocah marang wong luwih tuwa. Contoh percakapan antara anak dengan orang yang lebih tua. Disajikan percakapan antara Ferry dan Bapak. Ferry anak kecil, Bapak orang yang lebih tua. Badhe tindak pundi Pak? Bapak arep bayar tagihan listrik menyang kantor PLN. Biasanipun ngantos pinten bayaripun listrik saben sawulanipun Pak? Yo rata-rata 200.000 saben wulane. Apa bedane? Apa perbedaannya dari 2 percakapan yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian? Pacelatonan antarane Fani lan Dara. Percakapan antara Fani dan Dara. Umure sakbaraan, usianya sebaya. Yang kedua, nganggo basa ngoko, menggunakan bahasa ngoko.
Sementara pacelatonan antarane Ferry lan bapak, percakapan antara Ferry dan bapak, bocah marang wong kang luwih tuwa, anak-anak dengan orang yang lebih tua. Unggah-ungguhing basane nganggo basa krama, menggunakan bahasa krama atau bahasa sopan santun. Kita yang lebih muda menggunakan basa krama kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, kepada kita menggunakan basa ngoko. Jadi unggah-ungguhing basanya seperti itu. Paugeran nyemak lan ngrungokake pacelaton. Aturan dalam menyimak dan mendengarkan percakapan. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, topik utawa bab kang diomongake ana ing pacelatonan kuwi. Topik atau hal yang dibicarakan dalam percakapan itu harus kita perhatikan. Sopo wong kang nindakake pacelatonan. Yang kedua, siapa saja orang yang melakukan percakapan. Sudah ditulis toh sebelah kiri ada tokoh-tokohnya. Itu adalah orang yang melakukan percakapan. Yang ketiga, papan anggone nindakake pacelaton. Tempat di mana percakapan itu terjadi. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam nyemak lan ngrungokake pacelatonan. Bab nulis pacelaton, menulis percakapan. Yang pertama, nalika nyusun teks pacelatonan ana bab sing kudu dadi kawigetan. Ya iku ukara sing digunakake kudu saur-sauran, gentenan ngomong. Teks pacelaton kerep nggunakake tembung pitakon apa, sapa, kepriye, ing ngendi, lan kapan. Dalam menyusun teks percakapan, ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu kalimat yang digunakan harus bersautan atau bergantian. Teks percakapan sering menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Yang kedua, kang kudu ana ing teks pacelatonan yaiku kaya mengkene. Nih, yang harus ada dalam teks percakapan adalah sebagai berikut. Yang Bapak buat contoh percakapan antara Ferry dan Bapak tadi. Itu contohnya. 1. Yang harus ada dalam percakapan, wujudnya guneman, berbentuk percakapan antara dua orang atau lebih. Bentuk percakapan seperti apa? Ditulodo di contoh yang sudah Bapak sertakan, ini adalah bentuk percakapan. Jadi seperti ini. Kedua, jeneng paragone ditulis, nama tokoh ditulis. Ini ada nama tokoh toh, Ferry sama Bapak. Ketika Ferry berbicara, maka ditulis Ferry, kemudian bicaranya ditulis Bapak, kemudian bicaranya ditulis. Sawise jeneng paraga diwenehi tanda wacan titik loro. Setelah nama paraga atau tokoh diselingi dengan tanda titik 2. Ferry nama titik 2. Bapak namanya kan titik 2. Ferry lagi titik 2. Bapak titik 2. Guneman ditulis ing jero tanda kutip. Percakapan ditulis dalam tanda kutip, anak-anak. Ferry tanda titik 2. Ferry berbicara, badhe tindak pundi Pak. Nah, bicaranya Ferry dalam kalimat langsung itu diapit tanda kutip. Bapak tanda titik 2. Bapak berbicara, Bapak arep bayar tagihan listrik menyang kantor PLN. Nah, kalimatnya Bapak ketika berbicara itu diapit dengan tanda petik, petik pembuka, petik penutup. Katrangan panggonan, wektu lan swasana ditulis ing jero tanda kurung. Deskripsi tempat, waktu dan suasana hati ditulis dalam tanda kurung. Seperti contoh yang Bapak sampaikan ini. Ketika Bapak terakhir ngobrol dengan Ferry, Bapak tanda titik 2. Ini perkataan Bapak, yo rata-rata 200.000 saben wulane. Ada tanda petik buka, tanda petik penutup. Suasana saat itu anak-anak, Bapak kalian mirsani kwitansi pembayaran listrik. Jadi ketika Bapak menyampaikan pembicaraannya kepada Ferry, saat itu
Bapak sambil melihat kwitansi pembayaran listrik. Jadi begitu anak-anak. Baik anak-anak, demikian yang bisa Bapak terangkan tentang pacelaton atau percakapan. Semoga anak-anak bisa mengerti dan semangat belajar. Jadilah anak yang berprestasi dimanapun kalian belajar dan tetap semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.